Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TA TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak kenikmatan dalam hidup yang tidak terhitung oleh kita banyaknya. Di antara kenikmatan dalam hidup adalah kenikmatan membersamai kedua orang tua. Ada dari kita yang beruntung bisa membersamai orang tua sampai mereka usia senja. Ada yang beruntung membersamai orang tua hingga usia mereka usia dewasa ataupun usia baya. Dan ada pula yang beruntung terlahir dari kedua orang tua meskipun tidak bisa melihat keduanya. Semua adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, mereka adalah kedua orang tua kita yang mengandung kita, yang memelihara kita, yang mendidik kita, yang menjaga kita, yang mana kita patut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayang mereka. Namun akhir-akhir ini banyak sekali gejala-gejala yang muncul di mana anak-anak yang memperkarakan kedua orang tuanya. Di Garut misalnya, ada satu anak perempuan bersama suaminya menuntut kepada ibunya memperkarakannya di pengadilan dengan tuntutan sebesar 1,8 miliar dari sebuah hutang yang sebenarnya hanya 41 juta. Ada pula di Jakarta Utara, ada anak angkat yang menuntut ayahnya hingga 10 miliar karena ayahnya diduga menggelapkan sertifikat perusahaan yang perusahaan itu adalah milik orang tuanya yang diatasnamakan anaknya itu. Ada pula di Jawa Timur, anak menuntut orang tua di pengadilan karena menebang kayu di tanah si anak, yang mana tanah tersebut merupakan pemberian dari orang tuanya. Ini fenomena-fenomena yang tidak hanya didengar oleh kita untuk orang-orang yang nun jauh di sana, tapi ada di sekitar kita. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang serupa dengan itu. Barangkali mereka perlu dinasihatkan dengan sabda Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtallah fi sukhtil walidain. Sesungguhnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada keridhaan kedua orang tuanya, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala juga terletak pada kemurkaan dari kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita telah murka, orang tua kita nggak ridho kepada kita, dan Allah pun nggak ridho kepada kita, lalu keridhaan siapa yang kita cari di dunia ini? Nggak ada yang lebih penting daripada ridho kedua orang tua kita dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga memperingatkan kita bahwasanya kullud dunubi yuakhirallahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uququl walidain liyaj'ala lahul adab. Bahwasanya semua dosa itu azabnya akan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat, illa uququl walidain, kecuali azabnya orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu, kepada kedua orang tua, kecuali azab atas dosanya orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Liyaj'ala lahul adab. Kemudian sungguhnya Allah akan mempercepat azab bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Iyas bin Muawiyah, seorang ulama sekaligus tabi'in yang utama, membuat orang-orang dari masyarakat Basrah terheran-heran. Ia menangis terseduh-seduh ketika ibundanya meninggal dunia. Bagaimana mungkin seorang alim yang soleh, seorang qadhi yang bijaksana,
tak kuasa menahan air matanya ketika ujian yang menimpanya. Ia menangis dengan kesedihan yang sangat mendalam. Air matanya mengalir dengan deras hingga orang-orang tak tega melihatnya. Mereka mengira bahwa Iyas bin Muawiyah rahimahullah menangis karena tak kuasa ditinggal oleh ibunda yang tercinta. Namun ada salah satu yang pelayat yang bertanya, "Mengapa Anda menangis wahai Syekh Iyas?" Beliau menjawab, "Dahulu aku memiliki 2 pintu terbuka untuk menuju ke surga. Namun kini salah satunya telah terkunci." Karena orang tua adalah 2 pintu yang utama yang membuat kita bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Darda radhiyallahu an, "Al-walidu awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fa'adi' dzalikal baba aw ifadhu." Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa kedua orang tua kita adalah sarana termudah bagi kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pun diperingatkan lagi oleh Rasulullah dalam hadis yang lain. Rahima anfu, summa rahima anfu, summa rahima anfu. Man adraka abawaihi indal kibar, ahaduhuma aw kilaihima yadkhulul falam yadkhulil jannah. Sungguh celaka, sekali lagi celaka, kemudian sekali lagi celaka. Man huwa ya Rasulullah? Siapa dia Rasulullah? Yaitu orang yang mendapati kedua orang tuanya berusia lanjut, salah satunya atau keduanya, tetapi dengan itu ia tidak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Muslim. Ini menunjukkan kita mendampingi kedua orang tua kita, punya kesempatan yang luas menjaga mereka, dan namun demikian kita tidak bisa masuk ke surganya Allah. Ini sangat ironis. Maka orang-orang yang punya kesempatan menjaga kedua orang tuanya itu merupakan satu kenikmatan tersendiri yang dapat membawanya masuk dalam surganya Allah Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.